Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini merupakan hari pertama di bulan Ramadan. Kita jumpa di perkuliahan robotik dan otomasi ya. Dan semoga Anda semua tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat dalam beraktivitas yang lain. Nah, kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini perkuliahan dari robotika dan otomasi. Anggap saja siang-siang ini Anda mendengarkan ceramah Abdul Somad gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar, komponen dasar robotika. Nah, bahasan kita kali ini yaitu kita sebelum ke komponen dasar robotika, kita mengenal lagi istilah dari otomasi dan robot industri. Apa sih sebetulnya otomasi dan robot industri itu? Jadi di dalam buku eee, Indro Pitowarno ya, bahwa di sini otomasi itu adalah dapat didefinisikan sebagai teknologi yang berlandaskan pada aplikasi sistem mekanik, elektronik, dan komputer. Itu disebut dengan otomasi. Sedangkan robot industri ini adalah komponen utama dalam teknologi otomasi yang dapat berfungsi seperti layaknya buruh atau pekerja manusia dalam pabrik, namun memiliki kemampuan bekerja yang terus-menerus. Itu robot industri. Jadi di sini sebetulnya ada kaitan ya, keduanya ini ada kaitan. Yang semuanya ini juga membutuhkan mekanik dan elektronik untuk membentuk sebuah robot industri, supaya terjadi terbangun sebuah robot yang autonomous atau terotomasi gitu. Nah, kemudian, eee, di sini ada juga kategori otomasi ini, ada otomasi tetap dan otomasi semi tetap, masih dari buku, Indro Pitowarno ya. Jadi kalau otomasi tetap di sini yaitu mesin otomatis yang dibuat hanya untuk satu keperluan. Nah, di sini hanya satu keperluan produksi saja, tidak dapat digunakan untuk produk lain. Misalnya otomasi tetap ini ya, eee, lengan robot yang mungkin digunakan untuk memasang baut saja misalkan gitu ya, untuk memasang, pintu mobil misalkan di dalam suatu industri robot ya. Memasang hanya digunakan untuk memasang pintu mobil saja. Mungkin di pertemuan awal-awal kemarin sudah saya share tentang video-video, robot, ya mungkin di sana, ada salah satu kategori otomasi tetap. Nah, sedangkan di sini ada otomasi semi tetap. Otomasi semi tetap di sini yaitu mesin dibuat untuk memproduksi atau menangani satu macam produk atau tugas, namun dalam beberapa parameter ya, itu dapat diatur secara terbatas. Parameter ini bisa berupa ukuran, berupa bentuk, atau bagian produk dan itu bisa atur secara terbatas berdasarkan, eee, produk apa yang akan dibuat. Lalu di sini ada otomasi fleksibel. Jadi ada 3 kategori di dalam, kategori otomasi ya. Yang terakhir yaitu otomasi fleksibel, di sini perangkat mesin itu dibuat dapat digunakan untuk berbagai produk. Sistem otomasi ini lebih bersifat menyeluruh. Nah, bagian-bagian produk itu dapat diproduksi pada waktu yang bersamaan dalam sistem otomasi. Jadi ada 3 kategori di sebuah otomasi, ada otomasi tetap, otomasi semi tetap, dan otomasi fleksibel. Nah, kalau kita bicara tentang industri tentu di sini ada robot lengan ya, ada, sebuah robot lengan, di mana sebuah robot tangan itu dapat diprogram untuk mengambil barang dan mengangkatnya. Nah, di sini ada, otomasi fleksibel, kemudian ada robot lengan di sini ya. Nah, kebanyakan industri itu dia menggunakan robot lengan semacam ini, yang dapat diprogram untuk mengambil barang dan mengangkatnya. Atau memasang baut misalnya gitu ya.
di situ. Jadi di sini ada bagian-bagian yang perlu kita ketahui, Anda ketahui, bahwa di dalam robot lengan ini ada, eee, bagian-bagian robot tangan ya yang memiliki 2 lengan dan pergelangan. Di situ sudah dilihat, bisa dilihat, itu ada sendi. Sendi di sini bisa disebut sebagai join ya, join. Kemudian ini ada lengan, ada 2 lengan, yang satu ke atas, yang satu menjorok ke depan ini ya, ini lengan lengan atau disifat dengan arm. Kemudian ada pergelangan. Nah, robot industri yang seperti pada gambar ini, itu adalah robot tangan yang memiliki dua lengan di sini ya, ini 2 lengan dan satu pergelangan. Kalau bagian ini adalah yang bagian bawahnya ini badannya ya, badannya. Nah, dan di ujung pergelangan ini, di situ kan ada pergelangan. Di ujung pergelangan itu dapat diinstal berbagai tool. Tool-nya apa? Kalau lengan robot ini difungsikan untuk, misalnya mengelas gitu ya, berarti tool-nya yang dipasang di dalam pergelangan ini, itu berupa, las, mesin las gitu ya. Untuk mensolder misalkan, berarti yang dipasang di dalam pergelangan ini ya juga untuk solder. Nah, jadi sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Kemudian kalau jika dipandang dari sudut pergerakan, maka terdiri dari 3 pergerakan utama kalau kita lihat pada robot ini ya, yaitu badan robot, yang bagian bawah itu badan robot yang dapat berputar ke kanan dan ke kiri ya, bisa berputar kanan kiri gitu ya. Kalau ini pergelangan, berarti pada tumpuan sini yang lingkar itu dia bergerak ke kanan ke kiri gitu kan. Nah, kemudian, lengan diikuti dengan lengan masing-masing ya, lengan masing-masing yang dapat bergerak, rotasi ke arah atas atau bawah. Nah, ini ada lengan pertama, lengan kedua. Nah, ini kalau kalau kita umpamakan di situ, ini adalah pergelangannya pergelangannya yang akan memegang tool, maka di sini adalah arm-nya, kemudian di sini itu ada, join itu yang, sendi sini ya, sendinya. Nah, ini lengannya itu ke atas atau ke bawah. Nah, gerak pergelangan ini sesuai dengan sifat tool-nya. Kalau tool-nya untuk mengelas, berarti ya nanti tool-nya ini harus, mengikuti jalur yang akan disambung, gitu kan, pergerakan. Jadi sensornya itu ada di sini sebetulnya, Pak, kalau kalau kita lihat. Kalau kalau itu memang otomatis tetap ya. Umumnya di sini kalau di dalam industri, robot robot lengan semacam ini sudah di-setting melalui komputer, terkoneksi dengan komputer, jadi program pergerakannya itu sudah dipetakan dari, berdasarkan program komputer yang sudah dibuat. Jadi tidak memprogram di sininya, jadi ada komputer yang memprogram tersendiri eee, pergerakan dari robot. Misalkan apa, eee printing 3 dimensi, itu salah satu model dari ini yang dikontrol melalui komputer. Nah itu tadi adalah tentang otomasi dan robot industri. Nah, sekarang kita ke komponen sistem robot. Komponen sistem robot, jadi setiap robot itu memiliki komponen-komponen dasar. Yang pertama adalah manipulator. Ini sering di manipulator ini istilah yang biasa digunakan di dalam, robot lengan ya. Kemudian ada sensor dan transducer, kemudian ada controller dan analyzer itu atau analyzer ini ada biasanya. Kemudian ada aktuator dan juga tentu di situ nanti ada daya juga ya, ada daya. Nah, di sini ada, pergerakan dalam gambar ini diagram ya, pergerakan, robot industri ya yang secara umum, ini ilustrasi dari pergerakan robot industri secara umum. Jadi di sana ada sensor, sensor itu
sebagai masukan ya, sensor sebagai input ke controller, kemudian hasil olah data ini, controller ini berupa PC atau mikroprosesor atau microcontroller dan lain sebagainya gitu ya, atau PLC, DCS kan gitu. Nah, di dalam controller ini nanti yang memberikan keputusan apa langkah selanjutnya dari pergerakan robot ini. Apakah dia akan ngelas atau akan memasang baut saja. Nah, itu nanti pergerakan keputusannya setelah, sensor terbaca, mendapatkan data dari sensor, baru dieksekusi oleh aktuator. Ini untuk menggerakkan manipulator robot. Ini ilustrasi saja, ini ilustrasi secara umum dari robot industri. Nah, manipulator itu apa sih sebetulnya? Manipulator ini adalah sistem mekanik yang menunjukkan pergerakan dari robot. Jadi sistem mekanik ini terdiri dari susunan link ya yang saya sampaikan tadi. Kalau link itu adalah rangkanya, bisa dibilang link ini, rangka dari atau gini ya, lengannya ya, bisa dibilang lengan. Nah, lengan ini armnya atau link link itunya, ya, robot ya, dan join engsel. Jadi engselnya itu yang sambungan antar lengan itu disebut dengan join, kalau di dalam manipulator robot. Nah, jadi sistem mekanik ini terdiri dari susunan link, rangka, dan join engsel yang mampu menghasilkan gerakan yang terkontrol dan dinamis di sana. Nah, kemudian suatu struktur mekanik yang terdiri atas beberapa badan yang kaku atau disebut dengan link, lengan tadi ya, armnya, linknya ya, yang dihubungkan dengan sendi, join, itu sebuah struktur mekanik ya, yang manipulator ini terdiri di atas lengan arm yang melakukan gerakan, kemudian pergelangan atau disebut dengan wrist yang, memberikan kecekatan serta end effector, kemudian yang melakukan tugas yang diinginkan. Misalnya, di dalam pergelangan itu mem memegang grip gitu ya, memegang grip. Ini manipulator robot. Nah, ini contoh dari manipulator robot. Jadi manipulator robot itu lebih cenderung diistilahkan untuk robot lengan semacam ini. Ini manipulator. Nah, kemudian berdasarkan anatominya, anatomi robot itu dibedakan menjadi atas jenis dan ukuran sendinya, serta batang hubung dan, aspek lain konstruksi fisik manipulatornya. Nah, sendi dan batang hubung pertama. Sendi robot industri ini itu mirip dengan sendi dalam tubuh manusia, ya, sendi lengan itu istilahnya. Nanti ada beberapa istilah di dalam robotika, sendi-sendi, tentang sendi ya. Kemudian setiap sendi itu memiliki derajat kebebasan atau disebut dengan degree of freedom. Ini, DOF ya, DOF, derajat kebebasan. Jadi pergerakan lengan antar lengan 180 derajat kah, atau seharusnya robot itu bisa bisa kalau seperti ini dia bisa berputar ya 180 derajat atau 300 bisa berputar-putar gitu kan. Nah, ini diistilahkan dengan DOF, derajat kebebasan ini. Kemudian dalam hampir setiap kasus sendi itu hanya, memiliki satu derajat kebebasan, sehingga jumlah sendi yang dimiliki sebuah robot itu sama dengan jumlah derajat kebebasannya. Nah, ini kalau berkaitan dengan sendi dan batang hubung. Lalu selanjutnya robot itu sering diklasifikasikan berdasarkan jumlah derajat kebebasan yang dimilikinya, ya. Kemudian setiap sendi, jadi setiap, kalau derajat kebebasannya itu semakin banyak, berarti robot itu akan, eee, bebas mau pergerakannya itu akan bebas mau ngapain gitu kan. Kalau derajatnya 100 sampai 385, 60 gitu ya, berarti di sana juga
bebas mau mengambil barang misalkan yang ada di belakangnya, kemudian memasang ke depannya, itu akan bebas untuk bergerak. Dan setiap sendi ini dihubungkan dengan 2 batang hubung, yaitu batang hubung input atau disebut dengan input link dan batang hubung output. Dan batang hubung ini merupakan komponen kaku yang rigid ya, istilahnya rigid ya, kaku manipulator robot. Nah, itu bisa digambarkan batang hubung ini antar sendi tadi join ya, join dari antar lengan, lengan satu dengan lengan yang lainnya itu. Nanti ada berapa dovnya. Nah, kemudian fungsi sendi ini adalah untuk mengendalikan gerakan relatif antara batang hubung input dan batang output. Diagram konstruksi robot semacam ini ya, kalau kita pahami bisa bisa dilihat. Jadi kebanyakan robot itu dipasang secara stasioner pada lantai gitu kan. Jadi stasioner di sini tetap untuk robot industri terutama. Jadi sendi satu, join satu, kita lihat di situ join satu itu dihubungkan dengan batang hubung nol, link nol. Ya, ini link nolnya. Yang berdiri ke atas ini link nol. Merupakan batang hubung input terhadap sendi satu. Nah, kemudian batang hubung output sendi satu ya, itu adalah batang hubung satu, link satu ini itu sebagai batang hubung outputnya untuk sendi satu. Kemudian batang hubung satu ini merupakan batang hubung input terhadap sendi dua, link dua atau join dua. Ya, link dua ini bagian ujung ini join duanya ini, link dua itu ujungnya ini pada bagian jalur join duanya itu sebagai inputnya. Nah, sendi dua itu memiliki batang hubung output yaitu batang batang hubung dua ya, batang hubung dua atau link dua dan ini berlaku seterusnya. Kalau ini disambung dengan link yang lain, itu juga akan semacam ini. Jadi ujung ujung, yang belakang itu sebagai outputnya, maka di ujung yang depannya itu batang hubung selanjutnya ini akan menjadi sebuah, output, terbalik ya, input ya. Dan di join satu itu akan dihubungkan dengan batang link nol yang merupakan batang input ya. Nah, berarti di belakangnya kalau lengan link satu ini di belakangnya sebagai, output, di ujungnya sebagai input gitu. Nah nah di sini ada jenis-jenis sendi, jadi hampir semua robot industri itu memiliki sendi mekanik yang dapat diklasifikasikan atas 5 jenis. Pertama sendi linear, sendi linear ini atau, linear joint ya, disebut dengan L-joint, itu gerakannya akan relatif antara batang hubung input dan batang hubung outputnya itu bertranslasi dengan gerakan luncur. Jadi sliding gitu ya, antara gerakan bukan berputar. Sendi linear itu dia antara input dan output dia akan sliding gitu. Ya, apa namanya, sliding ya, dimasuk gitu. Jadi di mana sumbu keduanya ke sumbu, kedua ini batang hubung ini dia sejajar. Kemudian ada sendi ortogonal atau disebut orthogonal joint ya. Orthogonal joint, atau diistilahkan dengan O-joint. Jadi sendi ini juga bergerak dengan meluncur, tetapi kedua batang hubungnya ini saling tegak lurus selama bergerak. Nah, seperti ini modelnya, yang bagian B. Kemudian ada sendi rotasional atau rotasional joint, disebut juga dengan R-joint gitu ya. Jadi gerakan, rotasional relatif ya, dengan sumbu putar tegak lurus terhadap sumbu batang hubung input dan batang hubung outputnya. Yang bagian C ini, sendi rotasional. Ini seperti, lengan robot tadi umumnya menggunakan semacam ini. Nah, kemudian ada sendi puntir atau disebut dengan T-joint.
Jadi sendi puntir ini juga bergerak rotasional, tetapi, sumbu rotasinya itu sejajar terhadap sumbu kedua batang hubung. Misalkan ini ya, istilah T-join berarti dia berputarnya seperti ini, berputar putar. Kemudian sendi putar atau revolving joint atau V-joint ya, dari dalam jenis sendi ini itu sumbu batang hubung ini inputnya akan sejajar dengan sumbu rotasi sendi dan sumbu batang hubung. Outputnya tegak lurus dengan, sumbu rotasi. Misalkan ini batang, inputnya berarti tegak lurus semacam ini, tegak lurus. Sesuai dengan, putaran lingkaran ini ya, putaran dari panah lingkar ini. Nah, ini jenis-jenis sendi. Jadi ada 5 jenis sendi yang bisa diistilahkan di dalam robotik industri. Kemudian ada konfigurasi robot secara umum ya. Jadi manipulator robot itu dapat dibagi menjadi 2 seksi. Yang pertama rakitan badan dan lengan ya, atau body arm and arm assembly, dan rakitan pergelangan, wrist assembly. Badan dan lengan itu biasanya memiliki 3 derajat kebebasan. Kita bisa lihat bayangkan kan tadi di dalam, gambar lengan robot tadi, ya. Sedangkan pergelangan itu biasanya memiliki 2 atau 3 derajat kebebasan. Nah, pada ujung pergelangan manipulator itu terdapat peralatan terkait dengan tugas yang harus dilakukan oleh robot yang disebut dengan efektor ujung, end effector, yang terhubung dengan pergelangan tadi, ya. Pergelangan ini akan megang apa? Apakah dia akan megang grip, apakah dia akan megang, las atau megang laser dan lain sebagainya. Itu disebut dengan, efektor ujung. Nah, efektor ujung ini dapat berupa tadi ya, bisa saya sampaikan penjepit, kemudian atau gripper untuk memegang benda keras, perkakas, suatu proses ataupun baut dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan efektor ujung, ujung dari, pergelangan tadi. Nah, konfigurasi manipulator ini secara klasik konfigurasi robot manipulator itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah polar, yang kedua adalah, silindris, kartesian, dan yang terakhir adalah sendi lengan, joint arm. Seperti yang kita lihat pada kebanyakan robot itu menggunakan konfigurasi manipulator sendi lengan. Nah, yang pertama apa? Yang pertama model polar. Ya, ini kita bisa lihat pada arah-arahnya ya. Ini ada T joint seperti tadi yang model jenis-jenis sendi tadi ya, pergerakan sendi, ada T joint, R joint, L joint. Ya. Kalau di dalam polar itu konfigurasi polar ini terdiri dari lengan luncur, sliding arm, ya, model L joint, sliding arm. Nah, ini pergerakan L berarti dia pergerakannya bisa ke arah depan, maju ke depan atau ke belakang ya. Jadi digerakkan, relatif terhadap badan robot yang dapat berputar pada sumbu vertikal T joint. Nah, ini T joint yang ke atas ini, yang bagian atas sendiri itu yang lingkar ke seperti ini, lingkar ya, itu adalah T joint-nya. Dan sumbu horizontal R. Nah, jadi konfigurasi ini dikenal, cukup kokoh ya untuk konfigurasi pertama ya, sliding arm ini cukup kokoh karena sambungan lengan dan gerakan maju mundurnya pada L joint itu memiliki cara yang secara mekanik itu sangat kokoh. Kemampuan jangkau ke atas dan ke bawah itu hanya saja di sini untuk kemampuan jangkauan ke atas dan ke bawah itu kurang bagus karena badan tidak mengangkat lengan secara vertikal, gitu ya. Jangkauan ke atas untuk robot manipulator polar ini kan, jangkauan ke atasnya harus bertumpu pada R joint-nya ini. Kalau dia ke atas gini berarti kan, eee, itu tergantung dari, eee, ininya ya, jangkauan dari panjang dari, L-nya ini, L vertikalnya ini. Nah nah, namun dia pada model polar ini itu gerakan yang khas ini
mampu memanipulasi ruang kerja yang berbentuk bola dengan algoritma gerak yang paling sederhana dibandingkan tipe konfigurasi yang lain. Jadi ketika kita mendesain itu harus diperhatikan juga, mendesain sebuah manipulator semacam ini, diperhatikan juga apa yang akan dikerjakan robot tersebut secara terus-menerus. Nah, tentu kalau kita memasang baut, tentu nggak cocok dengan model polar semacam ini. Tentu cocoknya adalah yang menyerupai tangan manusia, yaitu sendi lengan misalkan. Nah, jadi harus disesuaikan dengan manipulator, apa yang akan dimanipulasi gitu kan. Kerjaan apa yang akan dimanipulasi. Makanya di sini lengan robot itu diistilahkan dengan konfigurasi manipulator. Nah, kemudian yang kedua adalah silindris. Silindris ini adalah konfigurasi ini terdiri dari kolom vertikal di mana rakitan lengan itu dapat bergerak vertikal pada kolom L join, ditandai dengan L join, ke atas bawah ya L join. Nah, kemudian berotasi pada sumbu T join, kolom T join. Dan untuk mencapai gerakan radial lengan digunakan O join. Jadi konfigurasi silinder ini mempunyai kemampuan jangkauan berbentuk ruang silinder yang lebih baik. Meskipun sudut ujung lengannya sendiri, ujung lengannya itu terhadap garis penyangga itu bersifat tetap. Dan konfigurasi silinder ini banyak diadopsi untuk sistem sistem gantry ya atau sistem crane. Karena strukturnya yang kokoh untuk tugas-tugas ya mengangkat beban gitu ya. Jadi pemasangan lengan ujung yang segaris dengan badan itu dapat lebih menguntungkan kinematiknya, menjadi lebih sederhana. Jadi selain itu pada struktur manipulator silinder ini secara keseluruhan itu bisa lebih kokoh. Ya, contohnya adalah sistem crane untuk yang silinder. Nah, kemudian ada konfigurasi manipulator yang kartesian. Jadi model konfigurasi kartesian ini nama lain dari robot ini adalah robot rektilinear dan robot XYZ karena terdiri dari 3 sendi luncur di situ. Ini sendi luncur L ke atas bawah, sendi luncur O ya. Ini ortogonal ya, di antara dua di antaranya ortogonal semacam ini yang pada bagian atas. Jadi secara relatif ini adalah paling kokoh untuk tugas mengangkat beban yang berat. Jadi struktur ini banyak dipakai secara permanen pada instalasi pabrik, baik untuk mengangkat dan memindahkan barang produksi maupun untuk mengangkat peralatan-peralatan berat pabrik ketika melakukan kegiatan instalasi. Misalnya ini kebanyakan semacam ini digunakan untuk robot di galangan kapal ya, crane untuk galangan kapal. Kemudian untuk yang terakhir konfigurasi manipulator yaitu sendi lengan. Jadi sendi lengan yang seperti ini ya, sendi lengan di sini yaitu manipulator ini memiliki konfigurasi umum lengan manusia dan banyak digunakan di pabrik-pabrik. Nah, lengan sendi ini terdiri dari kolom vertikal yang dapat berputar pada dasar menggunakan T-joint. Pada dasarnya, badannya di paling bawah ini ya, T-joint. Kemudian pada puncak kolomnya itu terdapat sendi bahu. Sendi bahu itu ada R dengan R joint pergerakannya. Kemudian yang batang hubung outputnya dihubungkan dengan sendi siku itu ada R joint yang lain. Konfigurasi ini paling populer ya karena untuk tugas-tugas reguler itu di dalam pabrik terutama untuk dapat melaksanakan fungsi layaknya pekerja pabrik ya, seperti mengangkat barang, kemudian ya mengangkat barang tentunya ya dari konveyor atau mengelas, memasang komponen, murbaut dan lain sebagainya ya. Dengan tool peralatan yang ada khusus di lengannya, di pergelangan depan sendiri itu dipasangkan di sana itu cocok untuk
menjangkau daerah-daerah kerja yang sempit. Alasannya di sana. Dengan sudut jangkauan yang beragam. Nah, ini yang paling banyak digunakan untuk memanipulasi robot sendi lengan, konfigurasi manipulatornya. Nah, kemudian ada lagi konfigurasi manipulator secara atau selective compliance assembly robot arm. Jadi konfigurasi ini mirip dengan robot sendi lengan, kecuali sumbu rotasi bahunya ya, ini agak berbeda. Kecuali sumbu rotasi bahunya dan siku itu adalah vertikal. Yang berarti bahwa lengan ini itu sangat kaku dalam arah vertikal, tetapi dapat memenuhi dalam arah horizontal. Ke kanan, ke kiri. Itu kalau ke vertikal, ke atas, ke bawah itu agak sedikit kaku. Jadi nggak bisa ini. Tetapi kalau ini bisa ya, bisa berdasarkan ortogonalnya ini. Tetapi kalau ke arah horizontalnya kanan kiri berputar itu dia akan penuh. Jadi atau disebut dengan konfigurasi planar ya, robot semacam ini, konfigurasi manipulator ini secara ini disebut dengan konfigurasi planar. Jadi semua sendi itu dirancang berputar horizontal ya, kecuali ujung lengannya. Ujung lengan pada bagian O ini adalah end of effector ya. Jadi struktur ini banyak digunakan dalam kajian kinematika dan dinamika yang terutama yang berhubungan dengan analisis pembuktian dari suatu pendekatan atau teori kontrol yang dianggap baru. Nah, ini konfigurasi dari manipulator robot. Nah, selanjutnya di situ ada konfigurasi pergelangan. Tadi lengannya, ya, lengannya, sekarang pergelangannya. Jadi pergelangan robot itu digunakan untuk menentukan, ya, menentukan orientasi efektor ujung and efektor pergelangan dari robot itu. Jadi pergelangan robot ini umumnya memiliki 2 atau 3 derajat kebebasan. Nah, kalau kita lihat dalam gambar ini, rakitan pergelangan berikut ini, itu memiliki 3 derajat kebebasan. Ketiga sendi itu didefinisikan berdasarkan pertama yaitu roll, di mana roll itu menggunakan T-joint untuk melakukan rotasi pada sumbu lengan robot itu sendiri, paling ujung roll, ya. Kemudian ada pitch yang biasanya menggunakan R-joint, ya, pitch yang pada bagian bawah lengan ujung pangkal ini itu untuk melakukan rotasi naik turun. Kemudian ada yaw. Di sini biasanya juga menggunakan R-joint yang melakukan rotasi ke samping, ke kiri, dan ke kanan. Nah, ini konfigurasi wrist atau pergelangan. Nah, kalau berkaitan dengan efek ujung atau berkaitan dengan pergelangan tadi, end efektornya, efek ujung end efektor itu dapat berupa penjepit atau gripper, yaitu untuk memegang benda kerja atau perkakas ya untuk melakukan suatu proses. Nah, kalau dia berupa penjepit semacam ini, efektor ujungnya semacam ini beberapa jenis penjepit yang biasa digunakan dalam industri itu antara lain penjepit mekanik. Ya. Menjepit mekanik ini terdiri dari 2 atau lebih jari. Jadi tidak ada satu jari saja ya, yang dijalankan oleh controller robot untuk membuka dan menutup genggaman terhadap benda kerja. Nah, dalam gambar ini itu salah satu contoh penjepit mekanik ya, menggunakan 2 jari penjepit, 2 jari macam ini. Kemudian ada penjepit vakum. Nah, penjepit vakum itu digunakan untuk memegang benda kerja datar. Memegang benda kerja datar. Kemudian alat-alat magnetik itu digunakan untuk memegang benda kerja yang dibuat dari logam. Nah, jadi modelnya bisa vakum atau bisa alat magnetik berupa magnet yang dikhususkan untuk apa yang akan dikerjakan di sana gitu kan. Kalau ujungnya dipasang magnet berarti otomatis nanti logam-logam yang bersifat besi itu akan ditempelkan di sana, cukup menempelkan. Kalau vakum berarti dia ada sistem vakum yaitu vakum penyedot ya.
Jadi ada blower gitu yang nantinya akan menyedot benda-benda yang ada di ujung dari lengan tadi. Nah, ini untuk jenis penjepit. Nah, kemudian ada, yang lain, efek ujung yang lain yaitu perkakas tool ya, perkakas yang digunakan bila robot itu harus melakukan suatu operasi pemrosesan benda kerja. Nah, beberapa contoh perkakas yang digunakan di efektor ujungnya itu antara lain bisa spot welding gun, ini, untuk las ya itu biasanya, untuk welding, untuk mengelas. Arc welding tool, spray painting gun, bisa rotating, spindle of drilling, routing, grinding, and so forth. Kemudian assembly tool bisa bisa berupa, automatic screwdriver atau heating torch, pemanas, dan lain sebagainya, itu. Jadi ada banyak sekali perkakas atau tool yang bisa dipasangkan di ujung lengan tadi. Sekarang adalah sensor dalam robotik ya. Jadi fungsi sensor itu dalam robotik ini adalah memberikan informasi terus-menerus ya kepada controller robot mengenai posisi, kemudian kecepatan, lalu, akselerasi dari setiap, batang hubung atau link tadi ya, pergerakan dari batang hubung dan link ya, yang bisa diumpan balik ke unit controller. Sehingga sistem ini dapat dikendalikan dengan tepat, dengan akurat gitu ya. Nah, informasi sensor itu dapat berupa signal digital ataupun signal analog. Tentu kalau dalam signal analog itu akan diproses terlebih dahulu oleh transdusernya. Nah, klasifikasi sensor itu di dalam robotik itu dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sensor internal yang digunakan untuk mengendalikan posisi dan kecepatan berbagai jenis sendi robot ya. Jadi sensor ini akan membentuk kendali loop umpan balik, ya. Tentu loop umpan balik ini, Anda pelajari di dalam mata kuliah sistem kontrol ya, di dalam tentu kaitannya nanti akan ada ke controller-nya, sistem kontrolnya. Nah, jadi sensor ini membentuk kendali loop umpan balik dengan controller robot. Jenis sensor yang digunakan untuk mengendalikan posisi lengan robot ini adalah bisa potensiometer dan encoder optik. Nah, sedang untuk mengendalikan kecepatan dengan, lengan robotnya itu digunakan tachometer. Jadi semacam itu. Kemudian ada sensor eksternal. Sensor eksternal ini dia digunakan untuk mengkoordinasi operasi robot dengan peralatan lain dalam sel. Nah, dalam banyak hal sensor eksternal itu merupakan peralatan relatif sederhana seperti misalnya saklar batas untuk menentukan apakah posisi itu telah ditempatkan dengan tepat dalam memegang atau mengidentifikasi bahwa part itu telah siap untuk dibawa oleh konveyor. Nah, itu ada sensor dalam robotika. Nah, sekarang mengenai controllernya. Komponen dasar selanjutnya adalah controller. Jadi controller robot itu mempunyai 3 tugas utama. Yang pertama adalah memulai dan menghentikan gerakan setiap komponen manipulator sesuai dengan urutan dan lokasi yang diinginkan. Kemudian menyimpan data posisi dan urutan di dalam memori, lalu menghubungkan robot dengan dunia luar melalui sensor. Nah, dalam melakukan tugas ketiganya ini, 3 tugas utama ini, controller itu melakukan perhitungan aritmatik untuk menentukan jalur, kecepatan, dan posisi manipulator yang tepat. Jadi controller itu juga harus mengirimkan signal ke aktuator. Dari desain gambar di awal tadi, secara sederhana, lengan robot itu bergerak berdasarkan sensor yang masuk ke dalam controller, kemudian dari controller itu akan mengirimkan signal ke aktuator dengan menggunakan informasi yang didapat dari sensor yang sudah diolah oleh, prosesor tentang controller. Nah, klasifikasi controller sendiri itu dibagi menjadi 5 jenis. Pertama adalah simple step sequencer ya, kemudian ada pneumatic logic system dan electrobit sequencer, mikrokomputer, mini komputer. Nah,
1, 2, 3 itu digunakan untuk aplikasi yang tidak terlalu mahal. Simple step sequencer, pneumatic logic system, electrobit sequencer itu aplikasi-aplikasi yang memang tidak terlalu mahal. Paling umum itu digunakan adalah controller mini komputer. Kebanyakan robot ini eee, apa, menggunakan mikrokomputer ya, mikrokomputer. Meskipun ada di situ, mini komputer juga digunakan, tetapi tidak lazim dipakai karena tidak seefisien mikrokomputer. Bisa jadi misalkan Raspberry Pi ataupun, itu salah satu, mini komputer juga masuk, eee, dan modul-modul yang lain. Lalu selanjutnya bagian yang lain di situ adalah aktuator. Aktuator ini komponen-komponen dasar dari robot. Aktuator itu adalah komponen penggerak yang jika dilihat dari prinsip penghasil geraknya itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, penggerak berbasis motor listrik. Pada umumnya robot itu menggunakan motor DC, servo, stepper dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada penggerak pneumatik berbasis kompresi gas, ya, udara, nitrogen. Kemudian ada penggerak hidrolik, berbasis kompresi benda cair dan seterusnya. Ini untuk aktuatornya. Lalu selain keempat komponen tadi, tentu di sini juga dilengkapi dengan unit konversi daya. Nah, dari 4 komponen tadi kalau tanpa adanya daya, maka dia tidak akan bekerja. Jadi fungsi unit ini itu adalah untuk memberikan energi sebagai energi dari robot tersebut yang diperlukan oleh aktuator manipulator. Nah, bentuknya dapat berupa amplifier daya untuk sistem yang menggunakan servo atau kompresor untuk sistem yang menggunakan aktuator pneumatik ataupun hidrolik. Nah, mungkin itu tadi, beberapa hal tentang komponen dasar dari robotika. Kita mungkin akan membahas lebih dalam lagi nanti, tentang komponen-komponen dasar itu di bagian mekanik, kemudian bagian sensor, aktuator, dan lain sebagainya di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar dan mari kita berdiskusi melalui e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.